Cek sound, cek rambut, cek rambut. Hello everyone, Pungki here. Welcome to SMDR Show. Di video ini aku akan mereview headphone Samsung SR950. Aku udah nyobain headphone ini di Zil Music Jogja. Waktu itu aku nyobain banyak headphone sekaligus emang untuk bikin review seperti ini. SR950 ini berteman dekat dengan SR850. Tapi di awal aku akan bilang dulu kalau dua headphone itu beda banget ya. Jadi kalau tanya mending beli yang mana, tonton aja video ini dan reviewku SR850. Terus ya kamu bisa milih sesuai kebutuhan dan menurutmu lebih asik yang mana gitu ya. Kalau untuk produksi musik, jawaban sederhananya sih beli aja keduanya, karena kedua headphone ini bisa dibilang saling melengkapi fungsinya. Di sini aku akan mereview headphone ini dalam konteks untuk produksi musik, mixing, editing, maupun untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk dengerin musik santai, untuk nonton film gitu ya. SR950 ini adalah headphone yang sangat populer, banyak yang pakai, banyak yang jual. Tapinya apa itu, tonton aja video ini sampai habis. Ini dia spesifikasi teknisnya. Spek teknis ini sering tidak terlalu bisa menjelaskan performa dan karakter headphone sesungguhnya di dunia nyata ya. Makanya aku bikin review seperti ini. Ini berdasarkan pengalamanku nyobain sendiri. Desainnya SR950 ini headphone close back, jadi ketutup semua. Beda sama SR850 yang semi open back atau Superlux HD681 ini juga ini open back juga. Ada bolong-bolongnya di luar nih, jadi suaranya selain mengarah ke telinga kita juga ada yang bebas keluar headphone-nya juga. Kalau close back itu nutup banget. Desainnya dilihat sepintas mirip dengan SR850, tapi feel-nya juga sangat berbeda. SR950 ini head adjustment-nya mirip sih. Dia stylenya kayak AKG gini, yang itu otomatis, jadi kita pakai itu langsung kayak mengadjust sendirinya, ada karetnya. Cukup mirip sama ini, sama Superlux HD681 AKG style gitu. Untuk SR950 ini dia terasa sangat rapat karena dia emang close back itu tadi ya, dan itu emang didesain untuk dibikin serapat mungkin. Yang bikin terasa rapat itu kayaknya busanya deh. Busanya tuh sangat tebal dan dibandingkan SR850 busanya lebih tebal. Seperasaanku sih yang bikin rapat itu busanya. Tapi kalau kamu menonton ini dan kamu sudah punya SR950, bagaimana menurutmu? Please komen-komen ya. Apakah itu rapatnya karena busa atau karena emang head adjustment-nya juga yang membuat itu lebih tight, lebih menekan kepala gitu feel-nya. Bahan-bahannya plastik dan cukup aman terkendali, ada bagian yang metal. Build quality dan feel kemewahannya tidak terlalu terasa mewah, tapi mungkin karena close back dan plastiknya terasa lebih tebal daripada SR850, dia terasa lebih antep, terasa lebih kuat gitu daripada SR850 bagian luar-luarnya. Isolationnya, karena ini headphone close back, ini isolationnya bagus banget. Jadi ya headphone close back yang emang didesain untuk dipakai monitoring saat recording, didesain untuk sangat menutup telinga supaya suara headphone di dalam itu tidak bocor keluar dan masuk mic. Suara backing tracknya, suara metronom itu biar aman, nggak masuk mic, dan otomatis suara dari luar juga susah masuk ya kan. Jadi kalau misalnya kita pakai di tempat agak rame gitu, dia cukup bisa melindungi kita dari noise sekitar. Untuk fungsinya sebagai headphone studio, headphone monitor waktu rekaman, headphone ini menurutku sangat bagus ya, khusus untuk fungsi itu. Dimana emang perlu serapat mungkin, soundnya agak embuh nggak apa-apa, tapi yang penting rapat ya. Ini isolationnya cukup bisa diandalkan. Soundnya, oke, mari kita bahas soundnya. Sound stage-nya nggak bagus. Ya ada sedikit terasa kelebarannya itu ada, tapi akurasi penampatannya itu agak kacau. Ini juga karena faktor frekuensi response-nya sih. Nanti akan kita bahas lebih jauh waktu bahas karakter suaranya ya. Ini notes yang aku tulis waktu aku dengerin sambil ngetes ya. Sound stage nanggung, deket semua. Tapi suara-suara maksudnya suara-suara itu kayak dekat semua, tapi juga enggak solid di tengah-tengah banget. Masih ada space dikit, masih ada terasa ada lebar dikit. Kadang kayak terpisah-pisah gitu karena kayak ada area frekuensi-frekuensi tertentu yang kurang. Ya ada area-area frekuensi yang bisa dibilang lebih dominan dari yang lain gitu. Jadi yang kecil ini jadi kayak terasa kurang kedengaran gitu ya. Terus detailnya dalam hal resolusi dan kejelasan tiap item yang kedengaran itu sebenarnya lumayan ya. Mirip-mirip lah sama SR850. Tapi ya itu ada unsur agak kacau dan gak maksimal karena faktor
frekuensi responsnya. Mungkin karena ini closed back ya. Kalau headphone open back dan semi open back itu kecenderungannya dia lebih natural karena suaranya itu ada sebagian yang keluar gitu kan ya. Kalau closed back itu suara yang dalam headphone itu ada yang langsung ke telinga, ada yang ngarah keluar tapi mantul-mantul di dalam headphone. Terus itu ada yang saling mempengaruhi, ada yang mungkin tercancel each other, ada yang saling menambahi. Ya itu. Jadi kayak salah satu yang bikin kacau itu mungkin karena dia closed back itu tadi ya. Tidak semua headphone closed back seperti itu, tapi di SR950 ini cukup terasa seperti itu. Bisa dibilang kayak ada frekuensi-frekuensi tertentu yang nggak maksimal, terasa kurang clear karena proporsinya kalah ketutupan frekuensi lain di sekitarnya gitu. Ya, ada unsur kayak gitunya. Punch-nya, tingkat kenonjokannya sedengan, agak kurang tight, ada kesan blebernya sedikit. Ya ini lagi-lagi dipengaruhi oleh karakter suaranya yang akan kita bahas sekarang. Karakter suaranya atau frekuensi responsnya ya. Mari kita bahas dari frekuensi low-nya. Frekuensi low bangetnya, sub bass-nya ini kurang. Ini mirip SR850, sekitar 70-80 itu, tapi sangat banyak. Bisa dibilang agak kebanyakan ya. Bikin seolah-olah itu ada subnya, seolah-olah bassnya itu gede dan aman, tapi sebenarnya gak juga kalau menurutku. Low-nya di sekitar segitu itu agak boomy, agak kayak nasal, agak kayak bukan nasal juga sih, agak kayak berdengung, kurang tekstur, something like that. Jadi kayak kurang nyaman dengarkan aja sih ya. Buat orang yang pecinta bass, kalau misalnya untuk dengerin musik sehari-hari, well, menurutku kayak agak nanggung sih. Deep bangetnya nggak dapat, tapi juga punch-nya tuh nanggung. Jadi nggak tahu, tingkat kepuasannya mendengarkan itu tuh akan kurang dapat aja sih ya. Kayak kalau misalnya dibandingkan yang lain ya, misalnya Audio-Technica M40X itu dia low bangetnya juga kurang ya, jadi kurang deep. Tapi dia sekitar 100 Hz itu punch-nya dia sangat mantap, sangat dapat banget ya. Itu bikin asik didengarkan tuh, ada unsur puasnya tuh, oh yeah, bassnya mantap, nampol. Ada feel itunya ya. SR950 ini kayaknya tidak akan membuat feel seperti itu deh. Ya. Kecuali kalau mungkin kamu nyoba sendiri dan kamu merasa suka-suka aja, ya berarti itu nggak apa-apa. Itu berarti ya emang cocok aja sama seleramu ya. Jadi kalau kamu merasa suka-suka aja nyoba ini, itu juga ya nggak apa-apa. Emang pada dasarnya audio itu juga sangat banyak dipengaruhi oleh selera sih. Terus low mid-nya cukup ada, cukup jelas, tapi kayak ada frekuensi low mid yang agak maju. Itu nggak sampai madi sih, tapi kayak membuat kesan, mungkin juga ada faktor bassnya yang agak maju tadi dan agak berdengung tadi. Kemajuan low mid-nya itu jadi kayak bikin ada perasaan apa ya, claustrophobic, like kayak ada suara membungkus telinga gitu. Dan itu kayak terlalu dekat gitu yang membungkus gitu dibandingkan frekuensi-frekuensi yang lain deh. Terus mendekati mid sekitar 800-1000 Hz itu terasa cukup tebal. Vokal gitu itu terasa cukup tebal, cukup ada bodinya. Tapi high mid dan high-nya tidak tebal. Like 2000-4000 Hz itu terasa kurang maju. Terasa agak scoop malahan ya. Karakter vokal yang grit, yang suara distorsi vokal, suara tenggorokan itu kurang mantap, kurang jelas terdengar. Kalau dibandingkan sama SR850 itu kayak hampir kayak kebalikannya. SR850 frekuensi segitu tuh kayak bagus banget dan itu sangat mantap, tapi dia bodinya agak kurang. SR950 ini dia body vokalnya tuh kayak ada, tapi karakternya, tekstur di high mid-nya itu kurang. Di frekuensi mid-midnya juga punch-nya itu kurang ya. Jadi punch instrumen-instrumen kayak gitar, synth gitu yang di area-area situ itu terasa kurang nonjok ya. Didengarkan tuh kayak kurang memuaskan gitu ya. High-nya cukup banyak. High-nya ini frekuensi sekitar 5.000 sampai 9.000, sekitar itu ke atasnya dikit, itu terasa cukup dominan, terasa cukup maju, tidak pedes sih, karena juga nggak terlalu punchy ya. Tapi ada cukup banyak, terasa cukup banyak frekuensi itu. Ya, itu malah bagus sih, punch-nya di sekitar sini nggak terlalu banyak, itu malah bagus ya. Malah high-nya tuh kayak ya banyak, tapi cukup aman ya, nggak ada yang terlalu pedes menonjol-nonjol telinga gitu, nggak terlalu ada unsur seperti itunya. Overall suaranya bagiku yang cenderung suka dan cenderung terbiasa mendengar headphone atau musik yang cenderung flat suaranya, tidak ada boost berlebihan di frekuensi-frekuensi tertentu, SR950 ini di telingaku terdengar agak membosankan, agak terasa kosong mungkin ya, karena mid-nya yang kurang maju itu tadi. Lagu-lagu kan banyak yang like tokoh utamanya, vokalnya, instrumen-instrumen yang sedang jadi melodi utamanya itu di frekuensi sekitar situ kan ya, tokek guys.
Mari kita menunggu tokeknya berhenti. Buat orang yang suka dan terbiasa mendengarkan musik atau headphone atau speaker yang karakternya cenderung V-shape, yang bassnya gede, high-nya gede, terus mid-nya agak mundur, mungkin lebih bisa menikmati headphone ini. Walaupun sebenarnya dugaanku ya, karena karakternya tadi, bagi pecinta V-shape pun ini juga kayak agak nanggung gitu ya. Low-nya nggak deep-deep amat, nggak panci-panci amat. Mid-nya masih ada area-area tertentu yang kayak agak nyelonong maju gitu. Itu juga yang kayaknya agak mengacaukan kerapian soundstage dan separasinya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau untuk dipakai sehari-hari, well, bisa sih kalau mau. Tapi cari yang lebih nyaman dan lebih keren, ada pilihan-pilihan lain kayaknya. Busanya ini tebel banget, sangat terasa. Oh, ada busa yang bulky dan agak-agak nyaman sih menurutku kalau dipakai sehari-hari. Terlalu gede gitu. Kalau pengen headphone close back yang bisa melindungi dari noise sekitar untuk nongkrong di tempat umum, itu mungkin aku lebih merekomendasikan DS50 yang aku juga punya reviewnya, link in the description. Untuk mixing, ngulik sound, aransemen, editing, produksi musik, tidak recommended. Soundnya kurang flat, kurang jujur, kurang akurat. Suaranya tidak inspiring, tidak indah menurutku. Agak ada harapan berfungsinya di sektor itu kalau dia dipakai sebagai headphone sekunder untuk ngecek mixingan ya. Dan kalau dibantu pakai Sonarworks, pakai software EQ correction. Ya, ini tak coba pakai Sonarworks, itu cukup responsif. Karakternya yang agak ambiar itu bisa lebih tertata lah ya feel-nya kalau pakai Sonarworks. Tapi sebagai headphone utama untuk mixing menurutku tidak recommended, tidak ada harapan. Di harga segitu, pilihan lainnya bisa cek SR850, ada DS50, itu juga buat mixing juga cukup oke. Oh, dan kalau kamu punya speaker yang bisa diandalkan dan headphone-nya itu cuma buat tambah-tambah aja ya, sama sih pada dasarnya untuk ngecek mixingan aja, itu ya bisa berfungsi lah untuk hal seperti itu. Kalau untuk sebagai headphone utama untuk mixing, tidak recommended. Untuk monitor saat recording, bagus, aman, mantap. Ini emang didesain untuk itu. It does the job really well buat fungsi spesifik ini aja. Lainnya ambuh. Oke, begitu reviewku tentang headphone Samson SR950. Semoga video ini bermanfaat. Like, komen kalau kamu punya headphone ini. Komen bagaimana pengalamanmu menggunakan headphone ini selama ini. Kamu pakai untuk apa aja? Untuk mixing, apakah kamu bisa mixing pakai ini dengan baik? Kalau bisa, aku kan sangat heran dan sangat kagum kalau kamu bisa mixing dengan baik di headphone ini, dan itu bisa tertranslate di speaker lain juga. Oke, subscribe kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching. See you in the next video.